Oke, ya, selamat pagi semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam kondisi yang sehat-sehat ya, tidak ada kurang satu apapun. Tetap fit untuk ini ya, mengikuti kuliah ya, mungkin juga tugas ya, dan lain kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Gitu. Nah, mungkin sekaligus juga untuk cek suara juga ya, tadi sudah cek ya. Perkenalkan ya, nama saya Ahmad Izzuddin. Di sini saya akan akan coba membahas ya bab 5 ya. Kebetulan kelasnya Pak Rifki ya K02 dan 04 kalau nggak salah ya. Itu akan digabung dulu untuk pertemuan kali ini dan kelas saya sendiri K3. Nah, kita untuk pagi ini ya kita akan coba bahas ya bab lanjutan ya setelah UTS karena setelah UTS ini kan belum lanjut lagi ya babnya. Nah, kita akan membahas ya bahwa dalam mekanisme komunikasi ya di dalam jaringan komputer ini kita telah membahas sebelumnya dari mulai layer fisik, terus kemudian inter networking gitu ya, routing dan switching ya. Dan sekarang kita akan melihat layer yang satu layer lebih atas gitu ya, yaitu di layer transport. Nah, apa layer transport ini ya? Jadi di layer transport ini ya, kita sudah sudah membahas ya terkait dengan bagaimana komunikasi ini bisa sampai ya dengan benar gitu ya dari ujung ke ujung. Nah, itulah disebut dengan protokol end to end gitu ya. Jadi dari ujung ke ujung ya kita melihat kalau di layer 3 ya ini kita melihat ya utamanya di sisi jaringan ya karena komponen jaringan ini sebagian besar hampir semuanya ya itu sampai di layer 3 saja. Sedangkan di layer 4 ya, di layer yang akan kita bahas ini yang punya akses ke layer 4 ini adalah host di sisi N dan N-nya. Gitu. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat ya di bab sebelumnya ya, kita melihat bahwa satu ya pertanyaan ya atau satu challenge ya dari pengiriman data komunikasi ini ya adalah bagaimana komunikasi dari host ke host ya. Kata kunci dari host ke host ya itu bisa terdeliver dengan baik gitu ya. Kenapa kok host ke host? Karena sebenarnya yang punya kepentingan untuk komunikasi ini adalah host ya, bukan komponen di jaringan. Gitu. Komponen jaringan ini lebih tepatnya adalah melakukan melakukan istilahnya ya routing, ya switching gitu ya, sebagai intermediate node gitu ya. Karena end to end ya ini sering-seringnya ya itu tidak terhubung dalam satu jaringan. Tidak terhubung secara langsung bahkan ya. Ketika dia terhubung dalam satu jaringan ya, terhubung ke switch misalkan, maka ini akan ada komponen jaringan ya, itu dinamakan switch. Nah, di sini kita melihat bagaimana host to host-nya sekarang ya. Apa sih proses yang perlu dilakukan sehingga delivery paket dari host ke host ya, ini berjalan dengan benar gitu. Karena tidak ada artinya komunikasi ini jika host satunya tidak menerima paket ya, atau menerima paket dalam kondisi yang tidak benar gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita melihat ya mekanisme transport ya, seperti nama layernya ya, layer transport ya, yang sering kita gunakan ya dalam protokol TCP/IP ya adalah ada dua ya. Yang pertama UDP dan yang kedua adalah TCP. Nah, kita lihat nanti apa perbedaan UDP ya, apa perbedaan TCP ya, apa benefit dari keduanya dan apa drawback dari keduanya. Nah, UDP ini juga disebut dengan simple demultiplexer ya. Dan yang TCP ini reliable byte stream. Nah, singkatan singkatan resminya silakan coba dicari di Wikipedia gitu ya. UDP dan
TCP. Nah, oke, kita lihat ya. Jadi di chapter ini ya kita akan melihat bahwa apa namanya konsep dari transport ini ya ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama demultiplexing ya. Apa itu demultiplexing nanti akan kita bahas. Dan yang kedua adalah simple byte stream protocol. Jadi bagaimana kita melakukan delivery ya byte per byte gitu ya, atau kalau dari layer atas berarti message gitu ya, message per message ini dikirimkan. Nah, ini apa namanya protokolnya akan seperti apa gitu ya, mekanisme di dalamnya itu seperti apa. Nah, di apa namanya di sisi tadi ya telah coba kita bahas di awal, jadi untuk menjamin ya, untuk menjamin atau untuk memastikan bahwa transport sistem ya ini berjalan dengan baik ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama, dia ya itu harus memiliki garansi ya, garansi di mana message-nya itu akan terdeliver. Nah, ini apa namanya salah satu syaratnya gitu. Nah, kedua ya, deliver message ya in the same order they were sent. Jadi order atau urutan dari message-nya ini juga apa namanya sama ya dengan message yang dikirimkan. Oke. Kemudian yang ketiga ya dia mendeliver ya satu copy dari setiap message. Artinya apa? Kalau kita ngirim message itu 5 biji, maka dia akan yang terkirim ya itu 5 biji gitu ya. Nah, kemudian support message dengan ukuran yang besar gitu ya. Terus kemudian ada sinkronisasi ya di antara sender dan receiver. Nah, kemudian dia receiver juga dapat ya mengaplikasikan namanya flow control. Nah, apa itu flow control? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian ada multiple application process ya dalam satu host. Nah, jadi kira-kira ini ya goal atau syarat yang diminta gitu ya di layer 4. Nah, bagaimana implementasi dari masing-masing syarat ini? Nah, nanti akan kita coba bahas ya satu persatu. Kalau di kelas saya ya di awal-awal ketika belajar apa namanya jaringan komputer ya, properti dari apa dari komunikasinya ini kita bisa cerminkan ya itu dalam dua variabel. Nah, apa itu variabelnya gitu ya? Kalau kita membuat aplikasi sederhana gitu ya dalam apa pengiriman data ya. Contoh misalkan kita ingin mengirimkan teks gitu ya. Misalkan 10 byte atau 20 byte ya. 20 karakter berarti ya sampai 1 byte. Nah, kita bisa memilih ya. Ini akan menggunakan ya pertama ya, ini apa namanya menggunakan TCP atau UDP. Nah, kemudian karena kita ngirim ke alamat yang lain, maka kita harus tahu IP address ya. Itu syaratnya. Sebenarnya satu lagi ya, ada syarat yang diperlukan yaitu yang dinamakan dengan port number. Nah, port number ini yang nanti akan memungkinkan ya yang akan memungkinkan multiple application itu bisa jalan di satu host yang sama. Nah, oke, nanti akan kita bahas ya, mungkin ada di slide berikutnya ya. Oke. Kemudian, nah setelah kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijamin ya. Nah, kita juga melihat bahwasanya ada limitasi ya yang apa namanya yang ada gitu ya di transport protokol atau mekanisme transport, yaitu yang pertama ya ini sebenarnya bisa juga teman-teman review lagi dari chapter sebelumnya. Jadi message atau paket ya atau frame itu bisa drop ya. Yang kedua message-nya bisa bertukar posisi ya ordernya urutannya yaitu sangat mungkin terjadi ya. Kemudian yang ketiga adalah yang dikirim itu bisa jadi terduplikasi. Nah, bisa atau bisa kita lakukan duplikasi dari message yang sama ya. Mekanismenya yang kita sudah tahu ya itu adalah mekanisme retransmisi gitu. Kemudian yang keempat bagaimana untuk ukurannya besar ya ini kita ternyata ya perlu melimit ya karena semakin besar ukurannya maka akan semakin panjang ya response time yang diperlukan. Dia harus nunggu paket sebesar ini dah
terima dulu baru akan diproses. Nah, ini akan ada trade off ya di antara jumlah message yang bisa dikirimkan gitu ya dibandingkan dengan response time-nya. Kemudian bagaimana ya jika kita mendeliver message ya dalam jaringan yang delay-nya itu lama. Gitu. Oke, ini kira-kira limitasinya gitu ya. Jadi dari sini ya kita bisa lihat bahwa di transport protokol ini ya sebenarnya ya yang diinginkan itu adalah dia meneruskan ya informasi atau message dari layer layer atasnya dan mengirim ke layer bawahnya gitu ya. Kemudian selain itu dia juga tadi menjamin end-to-end connection-nya jalan gitu ya. Nah, jadi di sini ya algoritmanya itu algoritma itu didesain ya dengan informasi limitasi di network seperti itu, maka dia itu tetap harus bisa ya menjalankan aplikasi untuk pengiriman data. Ya kira-kira penerjemahannya seperti itu. Jadi challenge-nya itu ya karena limitasinya itu gitu ya. Nah, oke, kemudian yang pertama ya UDP. UDP ya ini kalau sebentar saya cek dulu sih. Kalau di UDP ini ya sebenarnya kita melihat bahwa konsepnya ya berangkat dari host to host ya, delivery service. Jadi ketika kita melihat komunikasi antar host ini ya, nah ini kan kita lihat bahwa ini sebenarnya adalah sebuah proses gitu ya, proses komunikasi. Terlihat simpel ya, kita mengirim byte, enter, send gitu ya, tapi di dalamnya ya terjadi beberapa proses yang boleh dibilang itu cukup kompleks gitu. Nah, kemudian untuk UDP ini sendiri dia pendekatannya ya. Pendekatannya adalah dia ya menggunakan demultiplexing ya. Jadi ada level demultiplexing ya di mana beberapa aplikasi ya yang kita sebut sebagai proses itu bisa bisa berjalan ya beberapa ya dalam satu host gitu. Jadi dalam satu IP address gitu ya bisa berjalan beberapa aplikasi. Nah, ini penting karena kalau kita lihat sekarang ya satu handphone aja ya itu berapa aplikasi yang jalan ya di dalam satu handphone. Salah satu handphone ini dianggap sebagai satu perangkat yang punya satu IP address gitu ya. Dari mulai chat terus kemudian video streaming gitu ya. Kemudian untuk online learning misalkan ya. Nah, ini yang yang bisa digunakan di UDP. Nah, perangkatnya seperti ini ya. Nah, kita lihat ya frame ya. Frame. Jadi UDP ini singkatannya adalah User Datagram Protocol ya. Jadi kita lihat ya datagramnya ya atau frame-nya ya. Kita lihat bahwa ini sederhana sekali gitu ya. Ada source port ya. Port number ini yang tadi saya ceritakan ya. Nah, kemudian ada destination port. Nah, kemudian port number ini hanya dikasih 16 bit. Jadi maksimal port number itu range-nya dari 0 sampai 65536. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan pengen lihat ya, misalkan port default ya untuk komunikasi misalkan untuk HTTP misalkan pakai 80 gitu ya, FTP pakai 21. Kalau teman-teman bikin aplikasi custom ya, biasanya portnya itu di angka 10.000 ke atas gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada length ya, panjangnya, kemudian checksum ya, baru data ya dari layer yang lebih atas. Jadi ini adalah format UDP ya, sederhana ya. Format UDP ini sederhana. Nah, kenapa sederhana? Karena dia memang didesainnya gitu ya untuk membawa ya pesan komunikasi ini dengan cara sesimpel mungkin. Nah, jadi konsep yang perlu dipahami ya di UDP adalah pengirimannya itu sesimpel mungkin. Nah, karena simpel ya, dia tidak ada pembentukan koneksi ya, binding itu tidak ada, terus kemudian listening juga tidak ada gitu ya. Dia hanya mengirimkan apa adanya ya. Sudah dikirim aja gitu. Bahkan untuk pengecekan alamat tujuan ini apakah hidup atau enggak ya, nyala atau enggak ya, online atau enggak ini tidak dilakukan.
itu di UDP. Nah, jadi ya proses yang terjadi ya di layer 4. Jadi ini layer 4 ya, di layer 4. Nah, di layer 4 sebenarnya dia itu melakukan namanya itu apa? Multiplexing dan demultiplexing. Kalau kita lihat dari layer atas, maka layer 4 ini akan mengagregasi ya, melakukan multiplexing. Contoh misalkan aplikasi apa? Chat ya, terus kemudian video, sama satu lagi mungkin untuk apa namanya, misalkan aplikasi untuk online learning ya, 3 aplikasi ya. Supaya dia jalan bareng ya, supaya mungkin untuk jalan bareng, dia harus menggunakan port yang berbeda. Contoh misalkan ini misalkan port 1000 gitu ya, 2000, 3000 misalkan ya. Nah, kemudian dia apa namanya untuk apa ya downstream ya dari layer aplikasi ke layer 4 layer transport ya. Itu dia melakukan proses namanya queue ya atau ngantri. Nah, jadi siapa yang ngirim duluan, maka dia akan diproses lebih dulu oleh si UDP. Begitupun sebaliknya. Nah, cuma dia bisa ini ya, bisa di-extend sampai beberapa aplikasi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sebaliknya untuk arah receive-nya, maka UDP ini akan melakukan demultiplexing dari satu apa namanya, satu IP address gitu ya. Dia akan lihat, oh port ini aplikasi A gitu ya, port ini aplikasi B gitu ya, port ini aplikasi C. Jadi pasangan dari port dan aplikasinya ini yaitu yang akan di-matchingkan lagi ya, di-routingkan ya tanda kutip ya, supaya nggak lanjut dengan layer 3 ya, di mapping ya gitu ya, di mapping melalui protokol transport. Nah, oke, itu tadi UDP ya. Nah, kemudian bagaimana dengan satunya lagi ya, TCP ya, Transmission Control Protocol ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa UDP ini dia dibikin sesimpel mungkin ya, semodular mungkin gitu ya. Tetapi tidak ada garansi ya dari sisi reliability dan connection-nya. Artinya apa? Untuk beberapa aplikasi ya, terutama aplikasi yang memang didesain untuk tidak boleh ada error ya. Contoh aplikasi apa sih yang nggak ada error? Aplikasi pengiriman teks ya. Teman-teman bisa bayangkan ya, ngirim teks ternyata byte di tengah-tengahnya itu hilang gitu ya. Nah, ini akan jadi masalah gitu. Maka ada mekanisme kedua ya untuk melakukan apa end-to-end communication ya, dia menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, di sini yang ditambahkan adalah proses yang dia bisa ya memaksimalkan reliability-nya. Yang kedua adalah koneksinya juga dia connection oriented ya. Apa itu artinya connection oriented? Artinya adalah dia koneksi ini dibentuk terlebih dahulu ya sebelum ada exchange message. Nah, jadi dengan ini ya, apa perbedaan dengan UDP? Kalau UDP itu tidak tahu end user atau end host-nya ini apakah live atau enggak. Kalau di TCP tahu, karena dia si receiver itu harus melakukan apa ya, receiver dan transmitter ya, itu harus melakukan namanya binding. Satunya tidak ada, tidak hidup, atau ada gangguan, maka dia akan tidak berhasil ya proses bindingnya. Dan dia ya, yang ketiga dia melakukan layanan yang berbasis apa byte stream. Artinya apa? Pengiriman datanya itu menggunakan byte per byte gitu ya. Nah, oke, jadi kemudian kita ini ya, kita coba kita apa ya, membayangkan ya. Jadi untuk membuat koneksi ini reliable itu kan bukan hal yang sederhana sebenarnya. Di dalam kata reliable itu kan ada garansi ya. Ini yang membuat apa namanya, membuat komunikasi itu kompleks gitu ya. Karena ada garansi ini. Nah, untuk menjamin garansi ini ya sebenarnya ada beberapa kontrol yang digunakan gitu ya. Di sini kita bahas dua dulu ya. Jadi flow control sama congestion control. Jadi flow control ya, ini artinya adalah sendernya itu ya tidak dibolehkan gitu ya, atau mencegah sender ya untuk mengoverrun ya atau melebihi kapasitas dari receiver. Teman-teman coba bayangkanlah. Jadi kita misalkan ingin apa namanya, ingin mengirimkan barang gitu ya melalui suatu ekspedisi gitu ya. Kita tahu bahwa ekspedisinya itu misalkan oh ini murah nih gitu, tapi pegawainya nggak banyak. Terus kita ngirim paket tuh sehari misalkan 100 gitu ya, 1000 gitu. Nah, kita akan memprediksi ya bahwa nanti paket yang akan diambil oleh mamang-mamang apa paket ya, misalkan diambil ke rumah gitu ya. Nah, ini akan terbatas gitu ya.
mungkin baru diambil 20, padahal kita udah ada 100 nih ya. Nah, ini kan akan ada overrun. Ya, artinya kemampuan receiver-nya yaitu tidak sebanding dengan kemampuan sendernya. Artinya apa? Ini ya, itu menandakan bahwa capability-nya itu harus di limit gitu ya. Sehingga apa? Receiver ini tetap bisa menerima message itu dengan proper gitu ya. Karena kalau di overrun itu isunya akan banyak gitu ya, mulai dari error gitu ya, buffer overrun dan yang lain sebagainya gitu. Nah, kemudian congestion control ya, yang kedua ini mekanisme ya untuk mencegah terlalu banyak data yang dikirimkan ke jaringan. Jadi transfer protokol ini boleh dibilang apa ya sebagai interface ya, bridging ya, jadi pembatas antara sisi apa namanya end user ya dan jaringan. Nah, selain dia harus mengontrol dari sisi usernya ya, dia dengan mekanisme flow control. Nah, congestion control itu mengontrol layer di 3, layer bawahnya layer 3 ya terutama, dan layer 2. Nah, artinya apa? Dia tidak boleh ya atau dicegah supaya tidak terlalu banyak data yang dikirimkan ke jaringan. Nah, karena selain ya kita tahu bahwa komponen komunikasi itu ada komponen jaringan. Komponen jaringan ini pun juga tidak boleh di overload. Maka diperlukan congestion control. Bagaimana kalau terjadi overload? Ya, maka nanti yang akan terjadi adalah proses pengiriman data ini akan terjadi bottleneck gitu ya. Itu yang sering kita temui ya. Kalau kita koneksi internetnya ngap-ngapan gitu ya. Nah, kita pengen datanya kencang gitu kan, mengirimnya banyak gitu ya. Ternyata koneksinya ngap-ngapan sehingga berbet. Nah, itu contoh apa namanya? Kenapa diperlukannya congestion control. Nah, oke. Kemudian sebelum kita mengarah ke ini ya, mengarah ke TCP-nya itu bagaimana mekanismenya. Nah, maka kita lihat bahwa si pengiriman data ya, ini apa ya, salah satu nanti akan terkait juga dengan flow control ya. Jadi bagaimana protokol ini bisa apa ya, melakukan manage koneksi supaya receiver atau jaringan ini tidak overload. Nah, maka dia akan menggunakan nanti algoritma sliding window. Nah, ini seperti di chapter 2 gitu ya. Nah, oke. Kemudian ya, yang kedua ya, bagian yang kedua. Karena kita tahu bahwasanya komputer dari A ke B ini akan melewati internet ya, atau melewati jaringan yang kita tidak tahu isinya apa gitu ya. Nah, sedangkan kita apa namanya, kita perlu mengirimkan data ini reliable gitu ya. Maka beberapa isu ya, ada beberapa isu ya atau problem yang harus apa namanya, dikompensasi ya Pak, istilahnya apa ya, yang harus address ya, diselesaikan ya dengan cara sliding window. Yang pertama, TCP ya, support logical connection. Jadi yang dikoneksikan sebenarnya logiknya ya. Karena kita tahu bahwa logiknya yang digunakan kan number port ya. Nah, ini logiknya ini harus di maintain gitu di antara dua komputer di internet. Nah, kemudian yang kedua ya, TCP connection ya itu akan punya perbedaan apa ya, RTT ya, round trip time itu yang bervariasi ya tergantung kondisi jaringan. Ya, boleh jadi servernya itu di Singapura ya, di mana dia RTT-nya itu kecil sekali ya, tapi usernya di belahan Indonesia yang mungkin masuk era 3T gitu ya. Sehingga apa koneksinya masih ngap-ngapan gitu ya atau masih belum maksimal ya. Nah, maka di apa namanya? Di sini dia akan punya RTT yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, nah terkait dengan order ya atau urutan dari paket ini akan juga bervariasi urutannya gitu ya. Tidak bisa dijamin urutannya 1 2 3 di receiver juga 1 2 3. Nah, maka dari sini kita akan lihat bahwa nanti dia akan perlu mekanisme untuk reorder paket gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian dari isu yang tadi ya, TCP ini memang dia agak kompleks ya, tapi ada garansi yang diberikan. Nah, maka dia
memerlukan mekanisme untuk setiap sisi dari koneksi ya A dan B-nya ini untuk mengakses ya resource apa yang bisa digunakan ya untuk tadi ya untuk flow-nya itu benar gitu ya dan nggak ada congestion. Nah, jadi dia harus bisa meng-sense gitu ya. Oh, ini resource yang diperlukan segini gitu ya. Di mana ini nanti akan ketemu trade off ya antara memaksimalkan kemampuan jaringan dan mencegah supaya tidak ada congestion. Kemudian setelah tadi dia tahu ya resource yang yang bisa dipakai untuk pengiriman data ke ujung sebelah gitu ya. Nah, yang kedua adalah TCP juga ini sendernya ya, bagiannya dia akan bisa bisa learn itu mempelajari gitu ya, bisa mengadap gitu ya, bisa melakukan adaptasi terkait dengan kapasitas dari jaringan gitu ya. Saya sudah bahas juga ya terkait dengan kemampuan jaringan yang bisa dimaksimalkan. Oke. Nah, kemudian TCP ini sendiri ya, seperti di bagian sebelumnya, ini kan byte oriented ya, artinya sendernya ya, itu akan menuliskan byte ya dalam sebuah TCP connection. Dan receiver-nya akan meread bytes yang ada di TCP connection tersebut. Nah, jadi kira-kira seperti ini gitu ya. Kalau dari sisi ini kita lihat dari layar atasnya ya seperti ini. Nah, kemudian meskipun byte stream-nya ini artinya adalah mendeskripsikan layanan yang dihandle oleh TCP ya ke proses ya ke layar atasnya. Nah, TCP sendiri gitu ya itu tidak ya dirinya sendiri ya tidak mentransmit individual bytes ke internet. Jadi byte stream ini lebih ke mekanisme lebih dekat ke data bagaimana memanage message-nya itu gitu ya. Nah, kemudian TCP oke. Jadi sebelum kita kita melihat ya bahwa TCP ini gimana secara kesannya gitu ya. Maka kita sebenarnya perlu tahu dulu bahwa di layer 4 ya ini unit datanya adalah segmen gitu ya. Jika di layer sebelumnya layer atasnya itu message, dia segmen. Layer bawahnya paket gitu ya. Layer namanya frame dan bits. Nah, seperti namanya ya segmen. Jadi segmen ini sebenarnya message ini kan bisa jadi panjang ya atau besar. Maka dia perlu disegmentasi. Nah, jadi supaya segmentasi atau komunikasi yang melibatkan TCP ini jalan ya, TCP itu perlu host buffer gitu ya, source host buffer di mana ini akan digunakan untuk proses pengiriman pengiriman message gitu ya. Nah, ini harus cukup gitu ya, tidak boleh ngepres ya. Maksudnya ada ukuran yang standarnya sebenarnya gitu ya. Sehingga atau kita bisa definisikan juga di dalam beberapa kasus kita bisa definisikan berapa jumlah buffernya. Sehingga nanti layer atasnya itu akan memanage gitu buffernya yang diisi kira-kira segini gitu ya. Nah, nanti ini yang akan data yang di buffer ini akan dikirimkan ke host tujuan. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang di host tujuan ya? Yang di host tujuan itu akan akan membuat buffer dulu gitu ya. Yang ini juga di sini nggak ditunjukkan adalah ada proses binding dan listening gitu ya di antara dua pihak ini. Nah, kemudian dia ya akan jika ada koneksi datang ya dia akan melihat paketnya kemudian akan dimasukkan ke mana receive buffer gitu ya. Dan receive servernya akan lama-lama akan penuh gitu ya sesuai dengan komunikasi yang diinginkan. Nah, paket yang di exchange ya di antara TCP peers adalah segmen ya. Oke. Kemudian nah di sini ya kita lihat bahwa pengiriman data ya dari bagian application ya, layer aplikasi ini kalau pengirimnya ya dia akan menuliskan bytes gitu ya dalam TCP buffer, kemudian akan dikirim melalui beberapa segmen. Nah, di penerima TCP receive buffernya, nah ini akan menerima segmen-segmen ini
terus kemudian diurutkan ya, diorder lagi, baru nanti dikirimkan ke aplikasi ya di layer atasnya. Nah, yang apa namanya byte stream ini adalah pengiriman dari aplikasi ke TCP ya. Nah, ini bytes per bytes ya. Oke, kira-kira seperti ini ya mekanismenya gitu ya. Yang jadi pembeda mungkin buffernya ini ya, karena apa namanya? Kenapa kok perlu buffer, Pak? Nah, teman-teman ingat ya bahwa di TCP ini kan dia menjamin garansi, di mana garansi ini adalah jaminan bahwa paket ini akan diterima, bahkan ya bukan hanya terkirim ya, tapi diterima oleh penerima. Nah, bagaimana jika nanti perlu transmisi? Nah, maka buffer ini akan dimanfaatkan sehingga dia tidak perlu komunikasi lagi dengan layar aplikasinya. Gitu ya. Satu fungsi utamanya seperti itu. Kemudian karena ya dia harus membentuk segmen-segmen ini ya, tentunya bytes-bytes yang dikirimkan oleh sender ya di bagian kiri ini ya, bagian kiri ini. Nah, dia harus ditunggu dulu sampai membentuk satu segmen ya, baru dikirimkan segmennya. Nah, jadi ada proses buffering di sini. Nah, begitupun di penerimanya. Nah, sekarang kita lihat ya frame-nya. Frame-nya sedikit lebih banyak ya dari UDP tadi. Nah, kalau di UDP dia ada source port, destination port gitu ya, sama checksum gitu ya. Mungkin itu ya. Coba kita lihat ya. Tapi kalau di UDP, nah sama length ya. Nah kalau di sini dia lebih banyak ya. Apa tambahannya? Ada sequence number, ada acknowledgement ya, header length, advertise window ya, dan yang lain gitu ya. Coba kita sedikit bahas ya. Sequence number. Jadi oke, dari mulai ini ya, source port dan destination port. Nah, ini seperti namanya dia menunjukkan port asal dan port tujuan. Gitu ya. Kemudian acknowledgement ya, acknowledgement dan sequence number ya dan advertise window adalah nilai-nilai parameter yang digunakan untuk sliding window di sini. Ya. Kemudian sequence number ini yang menunjukkan apa namanya? Ini paket keberapa gitu ya. Ya. Sequence number. Nah, oke. Nah, jadi ada tambahan ya. Jadi lebih banyak gitu ya header yang diperlukan. Nah, karena TCP ini adalah byte oriented protocol, ya, jadi setiap byte ini akan punya sequence number, gitu ya. Nah, jadi sequence number field ini adalah sequence number yang apa namanya untuk first byte of data, gitu ya, yang dibawa di segmen. Gitu. Ini penunjuk ya, penunjuk dari apa namanya setiap ini apa namanya urutan ya sequence numbernya. Nah, kemudian acknowledgement sama advertise window ya ini isinya adalah flow of data going in other direction. Jadi ini informasi ya, advertise window adalah ukuran window yang di advertise ya, yang disarankan yang diiklankan gitu ya. Saya segini gitu ya. Dan apa namanya? Acknowledgement ini nanti digunakan untuk meng-acknowledge pengiriman datanya. Jadi karena dia garansinya ada, maka dia lebih kompleks. Nah, header ini juga ada isinya juga ya terkait dengan apa flex gitu ya. Ini untuk menginformasikan ya relay control information ya di antara TCP base. Nah, kemudian untuk possible flag-nya ini ada SYN gitu ya, fin, reset, push, urg ya dan ACK. Nah, SYN and fin ya itu digunakan untuk membentuk ya, SYN-nya itu untuk membentuk dan fin-nya itu finish ya untuk terminate. ACK ya digunakan di waktu di mana acknowledgement-nya itu valid gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang lain juga nanti akan kita coba bahas ya. Nah, kemudian URG ya itu digunakan untuk apa namanya untuk menunjukkan ya bahwa segmen ini gitu ya untuk ini segmen ini urgent loh gitu. URG itu urgent ya. Jika flag ini di-set maka URG PTR jadi urgent apa namanya pointer mungkin ya. Nah, field ini ya, akan mengindikasikan di mana ya data non urgent itu dimulai. Jadi dalam satu segmen itu ada data yang urgent gitu ya.
mungkin kontrol message atau apa gitu ya. Dan sedangkan sisa lainnya itu bisa non urgent. Nah, jika urgent data ini ditampung di depan segmen ya, nah, apa namanya, maka ini dari depan sampai dengan apa value dan termasuk ya value apa urgent pointer ini bytes berapa gitu ya. Ini akan menunjukkan bahwa ini akan adalah urgent data gitu. Nah, kemudian berikutnya ada push ya. Push ini digunakan jika ya sender gitu ya itu melakukan namanya operasi push gitu ya, yang mengindikasikan bahwa sisi penerima ya dari TCP itu should notify the receiving process. Nah, jadi kalau dia menerima dia harus memberikan notifikasi gitu ya, konfirmasi. Kemudian yang reset ini ya apa namanya? Ini digunakan jika receiver-nya ini lost track gitu ya dari proses yang kompleks tadi. Artinya apa? Karena dia digaransi ya, maka receiver juga bisa speak up gitu. Oh, saya ini udah dapatnya kok apa hilang-hilangan gitu kan, nah di reset gitu ya. Oke. Jadi dengan adanya garansi ini maka akan ada ini ya, akan ada jaminan gitu ya. Kata kuncinya sebenarnya garansinya itu gitu ya. Jadi koneksinya ini harus benar gitu ya. Walaupun kita lihat nanti ya di prakteknya itu akan ada trade off dengan ininya, dengan kecepatan contohnya gitu ya. Oke. Karena banyak kontrol message tentunya overhead-nya akan semakin banyak. Nah, kemudian reset flag ya, ini digunakan jika ya receiver itu apa namanya tadi ya sudah lost track gitu ya. Kemudian dia menerima segmen yang dia tidak expect gitu ya. Atau dia simply-nya ingin me-abort connection. Maka dia udah abort aja lah gitu, kita mulai dari awal gitu. Nah, kemudian di apa namanya di akhirnya ada checksum ya. Checksum itu untuk digunakan untuk apa? Melakukan data integrity check gitu ya. Seperti DB gitu ya. Yang dikomputasikan dari TCP header, TCP data ya, pseudo header gitu ya. Dan sebagainya gitu. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya mekanisme komunikasi di sisi TCP ini ya, kan tadi saya ulang-ulangi ya berkali-kali, ini kan sebenarnya agak kompleks gitu ya. Karena apa? Kita bisa lihat sebenarnya di timing dari diagram ini gitu ya. Jadi aktif partisipan ya, kita nyebutnya itu TCP client gitu ya, dan pasif partisipan atau TCP server gitu ya. Ini harus melakukan sync ya. Sync ini untuk membentuk apa tadi? Koneksi. Nah, untuk membentuk koneksi. Nah, oke. Ya, apa namanya? Membentuk koneksi gitu ya. Informasinya sequence number-nya X gitu ya. Terus apa namanya? Dia menjawab ya si servernya ini ke kliennya, yaitu ada SYN dan ACK gitu ya. Kemudian sequence number-nya Y gitu ya. Dan dia mengaknowledge apa namanya untuk X plus 1. Nah, kemudian dia mengirim ACK gitu ya. ACK dia acknowledgement ya untuk Y plus 1. Jadi ini adalah timeline ya atau timing diagram untuk handshaking. Jadi handshaking ini dia setuju gitu loh. Ada koneksi yang dibentuk ya. Oke, setuju gitu ya. Nah, ini yang diperlukan di awal ya sebelum dia boleh mengirimkan message. Nah, maaf, mengirimkan segmen ya kalau di layer ini ya. Mengirimkan data-data bit informasi. Nah, oke, jadi berikutnya ya. Nah, berikutnya ini akan ada sliding window ya. Jadi di sliding window. Nah, kita akan coba review ya dari sliding window yang di pertemuan dua ini ya, di pertemuan di minggu ketiga gitu ya atau minggu keempat ya. Jadi di varian sliding window yang digunakan untuk TCP ya itu punya paling enggak 3 tujuan ya atau 3 goal. Yang pertama dia menggaransi ya delivery data yang reliable. Yang kedua memastikan bahwa datanya itu terdeliver dengan urutan yang tepat gitu ya. Dan yang ketiga ini
juga melakukan flow control ya, antara sender dan receiver. Nah, kurang lebih tiga goal ini yang disasar oleh sliding window di TCP. Nah, oke. Jadi kita lihat ya bahwa untuk mengirimkan ini kan tadi kan diperlukan buffer ya. Nah, kita lihat ya relasinya ya di TCP send buffer dan receive buffer. Nah, di TCP send buffer ya, nah, dia melihat ya, jadi ini kita lihat di TCP. Gitu ya. Jadi TCP ini kan di sini dianggapnya gitu ya, dia sudah berjalan gitu ya untuk pengiriman data. Jadi ini ya last byte acknowledge ya di sini, kemudian last byte send gitu ya di sini. Nah, kemudian last byte return itu di sini. Jadi ini akan queue gitu ya. Nah, aplikasi misalkan dia ingin ngirim pakai TCP, jebret ya, maka dia akan mengisi queue-nya ya, Vivo gitu ya. Akan mengisi queue-nya di urutan terakhir ya. Sebelum sebelum bisa dikirimkan oleh TCP. Jadi ngantri gitu ya. Nah, di mana di antrian ini sendiri itu sudah termasuk di dalamnya adalah mekanisme si sliding window. Bukan mekanisme ya, jadi pointer-pointer yang menunjukkan nilai-nilai di sliding window. Contoh misalkan last byte tadi ya, last byte egg, last byte send, sama last byte return. Nah, bagaimana dengan di sisi aplikasinya? Di sisi aplikasinya ini kurang lebih sama gitu ya. Jadi untuk last byte read itu berarti byte terakhir dikirimkan ke aplikasi gitu ya. Kemudian next byte expected ya. Ini adalah byte berikutnya yang di expect untuk datang gitu ya. Nah, kemudian ada last byte receive gitu. Jadi last byte yang di receive gitu. Oke. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan sliding window-nya? Nah, ini mungkin akan diteruskan di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, oke. Kita baru membahas ya bagaimana sliding window ini ternyata ya bisa dimanfaatkan gitu ya untuk melakukan flow control gitu ya. Dan menjamin bahwasanya layer di atasnya itu mendapatkan informasi yang sudah teruji ya, sudah tergaransi ya di TCP. Nah, oke, dari saya mungkin kira-kira seperti itu dulu. Mungkin barangkali ada pertanyaan terkait sampai dengan bagian ini. Kita masih ada 2 menit ya sebelum jam 9.50. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Silakan, Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Ya. terkait saya pakai Firefox, kadang-kadang ada tulisannya TLS handshake, itu salah satu contoh dari ini ya berarti? Maaf tadi Mas, apa tulisannya? TLS handshake. TLS. Ya, TLS handshake. Nah, oke. Jadi TLS ini sebenarnya di atasnya TCP sih ingat saya. Jadi TLS ini kan digunakan untuk ini ya secure dia selevel dengan HTTPS. Jadi TLS-nya sendiri itu sebenarnya di layer atasnya lagi sebenarnya. Kalau di layer-layer yang sudah pernah kita pelajari gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari namanya sih mungkin tidak langsung langsung bersentuhan dengan TCP gitu ya. Gitu. Tapi kemungkinan proses handshaking ini selain terjadi di bagian TCP ya, beberapa aplikasi yang memerlukan garansi lebih gitu ya, itu juga akan melakukan handshaking. Contoh aplikasi yang melakukan handshaking itu ini sebentar, aplikasi
Kalau apa namanya teman-teman misalkan ini apa namanya untuk aplikasi VoIP gitu ya. VoIP itu saya lupa protokolnya kalau nggak salah dia RTP atau RTMP ya. Nah, itu protokol itu sendiri sebenarnya di atasnya TCP gitu ya. Di layer mungkin di layer berapa ya? 5 atau 6 atau bahkan 7 gitu ya, layer paling atas. Nah, dia sendiri melakukan seperti apa ya? Seperti handshaking gitu ya, melakukan pembentukan koneksi gitu ya. Nah, ini di layer atas saja sudah seperti itu. Nah, di TCP ya, dia juga bisa melakukan TCP sendiri juga melakukan handshaking ya. Nah, khususnya untuk pembentukan koneksi di awal ya. Karena jika tidak ada apa namanya pembentukan koneksi ya tadi ya SYN ya, itu dia dianggapnya tidak valid gitu. Itulah kenapa kalau apa namanya teman-teman saya dulu pernah nge-share ya di kelas saya. Jadi ada contoh aplikasi TCP UDP sederhana menggunakan Python. Nah, kalau teman-teman pengen tahu urutannya seperti apa ya dengan prakteknya, teman-teman bisa bandingkan ya UDP itu segimana, TCP segimana. Minimal ada perbedaan dua ya. Kalau di TCP itu ada proses namanya binding dan listening. Gitu. Kalau di UDP tidak ada. Nah, proses itu kan di dalamnya ya, itu sebenarnya ada proses yang cukup banyak ya dari mulai apa namanya koneksi dari receiver, klien ke server gitu ya dan sebagainya. Memang itu tidak terlihat tapi sebenarnya cukup menggambarkan lah gitu ya kalau kita nanti ingin menggunakan TCP ini sebagai underlying protokol ya untuk aplikasi-aplikasi di layer atasnya. Ya, kira-kira seperti itu Mas. Kalau TLS sih kayaknya bukan masuk di layer 4 sih, TLS itu di layer atasnya lagi kayaknya. Nah, itu udah layer udah dekat dengan layer aplikasi itu. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin yang ada apa namanya? Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kan aplikasi kan bisa nulis berapapun jumlah byte ke TCP. Kalau misalnya byte-nya tidak cukup untuk membuat satu segmen, apakah parsial untuk data tersebut akan dikirimkan suatu waktu atau tidak, Pak? Oke. Ya, jadi untuk apa namanya? Untuk tadi ya terkait dengan buffernya gitu memang apa namanya buffer TCP ini biasanya ya dia mengirimkan segmen itu di sini mungkin belum dibahas. Jadi dia itu sebenarnya ada flexibility. Jadi jumlah byte yang dikirimkan itu bisa dinamis gitu Mas. Jadi tidak saklek misalkan seperti Ethernet lah. Ethernet itu kan dia ada maksimumnya gitu kan. Ada minimum, ada maksimum gitu. Jadi untuk pengiriman message dari layer atas gitu ya, di mana dia belum memenuhi buffer ini, itu sebenarnya ada mekanisme dia akan dikirim duluan gitu. Tapi dengan cara tadi ya sliding window-nya. Jadi nanti yang akan bermain si sliding window-nya ini gitu. Termasuk nanti ini informasi length-nya ya, length byte si segmennya ini juga akan dikirimkan gitu. Jadi penerima tahu dia saya dapat header sekian gitu ya. Length-nya misalkan 200 byte, maka dia akan nunggu sampai 200 gitu. Tapi di sisi si transmitter ya, dia layer atasnya ini akan pokoknya dia akan ngisi buffernya si TCP dulu lah gitu. Nanti si TCP-nya akan melakukan sliding window gitu. Ini proses yang yang sebenarnya agak independen lah gitu ya. Tapi di beberapa kasus memang segmen ini ada ada length-nya ya mestinya. Jadi length ini untuk menunjukkan berapa sih byte yang dikirimkan. Ya, seingat saya ada sebentar. Ya, soalnya tadi juga kan ada ada constraint ya kalau kita tidak boleh mendelay terlalu lama pengiriman byte-nya. Gitu. Jadi istilahnya si mekanisme di TCP-nya ini juga akan ada akan ada informasi panjangnya berapa gitu dan sepertinya itu ini sih dinamis gitu. Tidak tidak ya misalkan gini, buffernya misalkan 100 byte gitu ya. Saya ngirim cuma 2 byte. Nah, itu dikirim apa enggak gitu ya. Nah, itu ini sih yang mungkin jadi pertanyaan juga gitu ya. Saya coba cari dulu referensinya gitu. Mestinya sih kalau dari sisi garansinya itu tetap digaransi akan dikirim gitu.
Hanya masalahnya dia dikirimnya seperti apa gitu ya. Apakah dia menggunakan fixed length, terus kemudian sisanya itu apakah di zero pad misalkan gitu ya, atau dia window-nya dikecilin gitu. Jadi sekarang dia pakai window-nya 2 supaya dia bisa ngirim gitu. Ini mekanisme yang perlu dilihat ya. Mungkin akan dibahas di berikutnya gitu ya, di pertemuan berikutnya. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Ya, oke. Jika memang ini sih untuk pengiriman data ini si layer atasnya ini somehow ya itu harus tahu berapa buffer yang dialokasikan di TCP gitu ya. Minimal untuk aplikasi itu sendiri gitu ya. Contoh misalkan saya ngirim teks gitu ya, di mana data itu yang dikirimkan 10 byte per pengiriman gitu ya, maka buffernya itu di angka segitu gitu ya. Kalaupun lebih atau kurang itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi ada kayak trade off-nya gitu ya. Tidak bisa nilainya itu di prakteknya gitu ya, itu mungkin agak susah dibikin nilai sembarang karena itu harus dituning ya sesuai dengan aplikasi yang diperlukan. Contoh misalkan untuk VoIP gitu ya, VoIP ini kan sensitif terhadap delay, maka buffernya dibikin itu kecil sebenarnya, di mana kalau ada pengiriman itu orang yang mendengar gitu ya itu tidak terlalu terganggu dengan delay-nya, maka buffernya dibikin agak kecil gitu ya, ukurannya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir barangkali ada. Ya, oke. Kalau tidak ada, mungkin beberapa pertanyaan tadi kita akan coba bahas lagi ya. Nanti akan direview lagi di pertemuan berikutnya terkait dengan detail dari sliding window ini ya, dan bagaimana mekanisme pengiriman data ya yang dia bisa menjamin reliability-nya gitu. Oke, terima kasih semuanya. Kita cukupkan dulu ya pertemuan kali ini. Kalau di kelas saya ya, kita akan ketemu lagi di hari Kamis ya. Sampai ketemu lagi. Jika ada pertanyaan ya mungkin bisa disampaikan di kelas masing-masing gitu ya. Semoga awalan dari bab 5 ini cukup memberikan bayangan gitu ya terkait dengan TCP dan UDP. Ya, kita akhiri dulu kuliah kita pagi ini. Terima kasih semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih.